Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kelanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu larangan sombong dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar." Artinya, demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Quran Surat Al-Mu'min ayat 35. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membuat teladan bagaimana nasib orang yang sombong di hadapan kawan-kawannya. Di antaranya adalah kisah seseorang yang terlena dengan kekayaan yang melimpah dan pengikut yang banyak, hingga dia mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak percaya terhadap keberadaan hari akhir. Dia sombong di hadapan kawan-kawannya dan tidak mau mendengar nasihat dari peringatan sahabat-sahabatnya. Akhirnya dia merugi di dunia dan akhirat. Berikut ini kami akan memaparkan rangkaian ayat yang menceritakan seorang yang sombong dan kawannya yang sangat tawadhu. Kemudian kami akan menguraikan kisah mereka dengan lebih detail. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berikanlah, wahai Muhammad, kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang kafir, kami beri dua buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara keduanya kebun tersebut kami buatkan ladang. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun, dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai, dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, 'Hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat.' Dan dia memasuki kebunnya. Dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir, dia berkata, 'Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.' Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, 'Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna? Tetapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah? Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini, dan dia mengirim sebuah petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi. Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya sebagai tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya
atau para-para. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun, dan tiada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Surat Al-Kahfi ayat 32 sampai 43. Ulama ahli tafsir menguraikan kisah dua orang yang disinggung dalam Al-Quran dengan panjang lebar. Dari kisah itu kita bisa mengambil pelajaran betapa mulia dan bermanfaatnya sifat tawadhu bagi orang yang mau berhias diri dengannya. Dan kita juga bisa mengambil pelajaran betapa jeleknya akibat yang akan didapat oleh orang yang sombong. Alkisah, ada dua orang saudara, seayah dan seibu, keturunan Bani Israel. Meskipun mereka adalah saudara sekandung, namun tabiat mereka berbeda, seperti bedanya satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lainnya. Padahal tanahnya sama, atau seperti bedanya bunga-bungaan padahal tumbuh dari tangkai yang sama. Yang satu bernama Yahuza, dia adalah anak yang soleh dan taat kepada perintah-perintah Tuhannya. Dia menyadari kemampuan dirinya sebagai hamba Allah, selalu menjaga kemuliaan diri, lemah lembut, dan tidak terobsesi dengan gemerlapnya dunia. Adapun saudara yang bernama Kutrus adalah anak yang ingkar dan kafir terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Tamak, kikir, dan bakhil, hatinya keras dan perangainya kasar. Mereka diasuh oleh ayahnya dalam keadaan yang berkecukam, meninggal dunia dan meninggalkan harta melimpah kepada keduanya. Harta itu dibagi sama rata kepada Yahuza dan Kutrus, namun keduanya mengelolanya sesuai dengan tabiat dan kecenderungan mereka masing-masing. Yahuza menafkahkan hartanya untuk kemaslahatan agama. Dia berkata, "Wahai Tuhan, saya akan keluarkan hartaku untuk mendapatkan ridho-Mu. Saya akan gunakan semua hartaku itu untuk ketaatan kepadamu, mensyukuri nikmat-Mu, dan mengharap surga-Mu." Dia kemudian menginfakkan hartanya, memberikan kepada orang-orang yang meminta-minta dan membutuhkan, membantu orang-orang yang kesusahan, menggunakannya untuk kebajikan, membantu orang yang kesulitan, hingga akhirnya hartanya tinggal sedikit dan hampir habis. Namun dia tetap merasa tenang, hatinya damai dan merasa cukup dengan harta yang tersisa. Adapun Kutrus, setelah menerima harta warisan dari ayahnya, dia langsung menyimpannya dengan rapi dan mengusir setiap orang-orang yang meminta bantuan kepadanya. Dia menutup mata terhadap kesusahan dan kefakiran yang menimpa orang-orang yang ada di sekitarnya. Harta yang diperoleh digunakan untuk membangun tembok yang megah dan membuat taman yang luas dan indah. Setelah lama dirawat dengan baik, tamannya itu kelihatan indah, penuh dengan tumbuhan yang rindang, berbuah lebat, dan terasa sejuk. Tidak lama kemudian, dia membuat kebun lagi di samping kebun pertamanya tersebut. Di antara dua kebun itu terbentang jalan yang indah dan bagus. Dia juga membuat perairan yang memandai untuk keperluan kebunnya itu. Di sepanjang pematang air terdapat pohon kurma yang ditanam dengan rapi. Setiap orang yang melihat dua kebun itu akan terkagum-kagum dan serasa melihat surga jatuh ke bumi dan akan kekal selamanya. Bagaimana tidak, pohonnya rindang dan sering berbuah. Airnya sejuk dan banyak bunga di sana sini.
Setiap mata melihat akan terpana dan terpesona. Allah melapangkan rezeki bagiku terus. Hartanya semakin melimpah, kebunnya sering berbuah, anaknya semakin bertambah sehingga bisa membantu ayahnya mencari tambahan rezeki dan nafkah. Dalam kondisi yang berkecukupan seperti ini, seharusnya ku terus merenungi keagungan pencipta yang telah banyak memberinya anugerah. Seharusnya dia beriman, bertambah taat, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kenikmatan yang melimpah seringkali menutupi mata hati seseorang. Dia terpesona dengan dunia yang didapat dan terjerembab dalam kelalaian dan kekufuran, hingga akhirnya dia nanti mendapatkan musibah yang tidak terduga-duga. Dan di saat itulah dia baru menyadari bahwa selama ini dia terlena dan lupa terhadap sang pencipta. Begitulah kondisiku terus yang semakin sombong dengan kenikmatan yang melimpah. Suatu hari, Yahuza yang mengendari kuda bertemu dengan Kutrus. Melihat kondisi Yahuza yang miskin, Kutrus memandangnya dengan rendah dan berkata kepadanya, "Mana harta, perak, dan emasmu? Sungguh jauh perbedaan antara kondisiku dan kondisimu. Kamu miskin, hina, dan tidak punya banyak kawan. Sedangkan aku adalah orang yang kaya seperti yang kamu lihat, berkecukupan, sejahtera, dan mulia. Saya punya banyak harta, rumah, dan para pembantu. Cobalah masuk ke surgaku. Kamu akan melihat perpohonan yang rimbun, hijau, dan sedap dipandang mata. Air yang mengalir dan sejuk, buah-buahan ranum bergelantungan. Lihatlah buah yang ini. Dia selalu berbuah tiap tahun. Kebun ini adalah harta terindah yang saya yakin tidak akan berakhir dan rusak. Adapun hari kiamat yang kamu yakini akan terjadi dan hari kebangkitan yang tidak lekas terjadi, saya tidak mempercayainya dan saya anggap sebagai pembicaraan yang tidak masuk akal. Kalaulah yang kamu katakan itu nanti benar-benar terjadi, maka saya yakin bahwa Allah akan memberi anugerah yang lebih baik kepadaku dari kebun milikku ini. Bila Allah telah membuatku kaya dan memberiku anugerah tak terkira di anugerah ini, maka tidak ada yang menghalanginya untuk memberiku anugerah yang lebih baik besok di akhirat." Yahuza berkata kepada saudaranya itu, "Sungguh kamu telah kafir terhadap Allah karena kamu mengingkari hari kebangkitan. Di hari itu kamu dibangkitkan dari kematian dan amalmu akan dihitung. Ketahuilah, Zat yang menciptakanmu mampu membangkitkanmu lagi dari kematianmu. Kamu menganggap hina diriku karena saya orang miskin, dan kamu banggakan diri, sombong, dan takabur dengan harta yang kamu miliki. Mungkin kamu heran bila saya berkata, sesungguhnya saya lebih kaya dari kamu. Kekayaan bukanlah diukur dengan harta, kekayaan diukur dengan kadar kesuhudan seseorang terhadap kenikmatan dunia dan ketidaktergantungannya dengan kehidupan dunia. Janganlah kamu menilai seseorang dengan melihat harta yang dimilikinya. Kemuliaan menurutku adalah bila saya dianugerahi kecukupan dengan makanan yang cukup untuk menghilangkan rasa laparku, dianugerahi kesehatan yang bisa membantuku untuk bekerja dan sungguh-sungguh, dan dianugerahi rasa aman ketika berkumpul dengan para sahabat dan tidak ada pembatas antara diriku dan orang lain. Saya lebih suka merasa lapar, kemudian memanjatkan doa kepada Allah supaya saya dianugerahi rezeki dan makanan yang cukup daripada saya kaya
namun sombong dan angkuh di hadapan orang lain. Jauh dari masyarakat karena mereka takut dengan kekuasaan yang saya miliki, hingga akhirnya saya jauh dari kekasih sayang serta keriduan Allah Subhanahu wa taala, serta jauh dari agama dan syariatnya. Sampai di sini kita bisa mengajukan sebuah pertanyaan. Apa yang menimpa Kutrus yang sombong dan congkak? Kebun yang menjadi kebanggaannya tertimpa musibah, musnah rata dengan tanah. Yang tinggal hanyalah penyesalan yang mendalam. Allah telah menurunkan balasan yang setimpal kepada orang yang ingkar dan menentangnya. Kutrus tidak mengakui adanya kehidupan akhirat dan hari pembalasan. Dia sombong dan congkak, dan akhirnya dia mendapatkan azab dari Allah yang tidak terkira. Di akhirat dia menyesali apa yang sudah terjadi. Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 42. Tidak ada lagi yang bisa membela dan menolongnya. Kawan, anak, dan kekuasaan yang dibangga-banggakan tidak ada artinya lagi di hadapan Allah pada hari kiamat. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 43.